Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diperpanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai manusia, perbuatan dan perilaku yang dilakukan wanita tidak luput dari dosa. Itu mengapa setiap wanita harus berhati-hati agar tak terjebak dalam perbuatan dosa. Pasalnya, ada beberapa dosa yang mungkin tak disadari telah dilakukan seorang wanita. Mengutip buku Dosa-dosa Khas Wanita yang paling dimurkai Allah, susunan Ahmad Khatib, dosa adalah pelanggaran atas segala yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali membagi dosa menjadi dua macam, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Pandangan Al-Ghazali ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antaranya dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami memasukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Sebagai pengingat, berikut adalah dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikutip dari buku Dosa-dosa Khas Wanita yang paling dimurkai Allah, susunan Ahmad Khatib. Dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syirik. Syirik merupakan dosa yang amat besar dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik berasal dari kata syarika yusyriku syirkan, yang berarti bersekutu. Syirik adalah menyamakan atau menyekutukan Allah, baik secara langsung maupun tidak, dengan nyata ataupun terselubung. Bila meyakini bahwa ada makhluk yang setingkat dengan Allah, itu berarti Anda telah berbuat syirik. Allah sangat membenci orang-orang syirik, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Yang kedua, murtad. Murtad berasal dari bahasa Arab radda yaruddu, yang bermakna kembali. Maksudnya adalah orang yang keluar dari agama Islam dalam bentuk perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan keyakinan hati. Murtad berbeda dengan kafir. Seorang kafir belum pernah memeluk agama Islam, sedangkan murtad pernah memeluk Islam sebagai keyakinannya. Ganjaran bagi orang yang murtad adalah dihapuskannya segala amal kebaikan yang pernah dikerjakan selama menjadi umat Islam. Yang ketiga, bepergian tanpa izin suami. Seseorang wanita akan menjadi tanggung jawab suami setelah menikah, termasuk pemenuhan kebutuhan lahir maupun batin. Dalam pandangan Islam, seorang istri yang melakukan perjalanan dengan niat dan tujuan yang baik, namun tidak mendapat restu dari suami, termasuk ke dalam perbuatan maksiat. Istri yang bepergian tanpa mendapat izin suami telah berdosa kepadanya. Jika mengetahui hal ini, maka wajib bagi suami untuk menegur sang istri. Dalam surat At-Tamrin ayat 6, Allah berfirman, artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang keempat, mencukur alis dan bertato. Kemajuan teknologi kosmetik dan perawatan kecantikan yang semakin pesat membuat kaum hawa tergila-gila untuk memanfaatkannya. Tak sedikit wanita yang rela mencukur dan mengganti alisnya dengan tujuan mempercantik diri. Tindakan yang mengubah ciptaan Allah ini disebut dengan tahwir. Siapa yang melakukannya dipastikan akan mendapat dosa. Rasulullah SAW bersabda, Allah mengutuk wanita-wanita yang mencukur rambut wajah dan wanita-wanita yang meminta dihilangkan rambut wajahnya, serta wanita-wanita yang meranggangkan gigi demi kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. HR Muslim. Yang kelima, menyerupai laki-laki. Allah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan agar saling melengkapi dan menjadi penyempurna bagi masing-masing. Diciptakannya laki-laki agar menjadi penyempurna dalam kehidupan perempuan dan sebaliknya. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Di antaranya adalah cara berjalan, berbicara, berpakaian, dan berpenampilan. Perbedaan tersebut telah melekat bersifat alamiah dan fitrah. Jadi, jika ada perempuan yang berpenampilan menyerupai laki-laki, maka ini termasuk perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 golongan yang di pagi hari dimurkai Allah dan di sore hari dibenci Allah. Ada sahabat yang bertanya, siapakah mereka? Beliau menjawab, lelaki yang menyerupai diri dengan wanita dan wanita yang menyerupai diri dengan laki. Lelaki yang menyerupai diri dengan wanita dan wanita yang menyerupai diri dengan lelaki. Orang berbuat serong atau bersetubuh dengan binatang dan pelaku homoseksual. HR Tabrani dan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.